Enggak. Oh, udah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang respirasi tumbuhan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Laili Dwi Wahyuni dengan NIM A1D024169 sebagai moderator. Saya Anissa Nurul Hidayah dengan NIM A1D024176. Saya Marsha Gobrianti dengan NIM A1D024178. Yang selanjutnya, Saya Selanjutnya, saya Siti Fadila Mutahara Arisandi dengan NIM A1D024168. Selanjutnya saya Gibran Lova Arbi Wibowo dengan NIM A1D024214. baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang respirasi. Respirasi tumbuhan adalah salah satu proses biokimia utama yang terjadi dalam sel tumbuhan, memainkan peran kritis dalam produksi energi yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan produksi senyawa aktif yang bertujuan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan untuk berbagai aktivitas seluler seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Tanpa respirasi, tanaman tidak akan mampu mempertahankan fungsi-fungsi vitalnya. Selanjutnya ada proses respirasi pada tumbuhan. Yang pertama, respirasi anaerob. Tidak memerlukan oksigen. Dalam kondisi lingkungan yang kekurangan atau tanpa oksigen bebas, tumbuhan tidak dapat melakukan respirasi aerob yang efisien. Sebagai alternatif untuk tetap menghasilkan energi dalam jumlah terbatas agar sel tetap hidup, tumbuhan beralih ke jalur respirasi anaerob. Lalu ada penguraian bahan organik tidak lengkap. Dalam respirasi anaerob, karena tidak adanya oksigen sebagai akselerator elektron terakhir dalam rantai transport elektron, penguraian glukosa tidak dapat diselesaikan secara sempurna. Akibatnya terbentuk produk sampingan organik yang masih mengandung energi kimia. Lalu hanya menghasilkan 2 ATP. Respirasi anaerob hanya menghasilkan sejumlah kecil ATP, yaitu 2 molekul ATP per molekul glukosa. Reaksinya, C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus ATP. Persamaan ini menggambarkan salah satu jalur utama respirasi anaerob pada tumbuhan, yaitu fermentasi alkohol. Yang selanjutnya yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses biologi di mana senyawa organik teredukasi, dimobilisasi, dan kemudian dioksidasi secara terkontrol. Yang pertama yaitu proses glikolisis, yaitu proses penguraian glukosa menjadi asam pirufat terjadi di sitoplasma atau sitosol. Dalam tahapan glikolisis, molekul glukosa akan diuraikan menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana. Dari proses penguraian tersebut, glukosa akan menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Yang kedua yaitu dekarbosilasi oksidatif, yaitu proses perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA yang terjadi di mitokondria. Tahap kedua ini adalah merupakan tahap yang sudah terjadi pada bagian mitokondria. Ketika masuk ke tahap ini, reaksi pertama yang terjadi adalah asam pirufat berubah menjadi asetil koenzim A sehingga menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Karena pada tahap sebelumnya menghasilkan 2 asam pirufat, maka selanjutnya dekarbosilasi oksidatif menghasilkan masing-masing 2 molekul
pada asetil koenzim A, CO2, dan NADH. Yang ketiga yaitu siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat menjadi karbon dioksida, NADH, FADH terjadi di mitokondria. Tahap ini akan menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul FADH2, 6 molekul NADH, dan 4 molekul CO2. Jadi dapat disimpulkan bahwa karbon dioksida dalam respirasi aerob dihasilkan dalam proses siklus Krebs. Yang keempat yaitu rantai transport elektron. NADH dan FADH digunakan untuk memproduksi ATP lebih banyak, oksigen sebagai akseptor elektron air yang membentuk air. Tahap terakhir pada respirasi terjadi pada bagian membran mitokondria yang disebut dengan krista. Pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses transport elektron ini. Tahap ini akan terjadi reaksi reduksi oksidasi antara NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan siklus Krebs. Senyawa-senyawa yang terjadi di dalam tahap transfer elektron adalah sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, koenzim Q, serta oksigen. Tahap ini sekaligus menjadi tahap yang paling banyak dalam menghasilkan ATP di antara tahapan yang lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama adalah suhu yang optimal. Suhu menjadi faktor kunci dan mengatur laju respirasi, di mana kenaikan suhu akan meningkatkan aktivitas enzim yang terlibat dalam proses respirasi seluler hingga mencapai suhu optimal. Peningkatan suhu hingga 35 derajat Celcius berbanding lurus dengan peningkatan laju respirasi pada tanaman padi, namun suhu di atas nilai tersebut justru menurunkan efisiensi respirasi akibat denaturasi protein enzim. Yang kedua adalah kadar oksigen yang optimal. Kadar oksigen memiliki peran vital dalam respirasi aerob, yaitu menghasilkan energi melalui fosforilasi oksidatif di mitokondria. Penurunan kadar oksigen hingga di bawah 15% dapat menurunkan laju respirasi hingga 40% dan memaksa tanaman beralih ke jalur fermentasi yang kurang efisien. Yang ketiga adalah kelembaban yang ideal. Kelembaban udara dan tanah berpengaruh signifikan terhadap laju respirasi melalui regulasi pembukaan stomata dan ketersediaan air dalam jaringan tanaman. Kelembaban yang terlalu rendah menyebabkan penutupan stomata yang menghambat pertukaran gas dan menurunkan laju respirasi. Yang keempat adalah ketersediaan substrat. Ketersediaan substrat berupa glukosa menjadi faktor pembatas internal yang menentukan intensitas respirasi. Semakin tinggi konsentrasi glukosa dalam sel, semakin aktif proses respirasi berlangsung untuk memenuhi kebutuhan energi berbagai proses metabolisme tanaman. Selanjutnya, sebelum penjelasan gambar, respirasi tumbuhan juga berkaitan dengan fotosintesis. Tumbuhan melakukan respirasi pada pagi dan siang bersamaan dengan proses fotosintesis. Namun, respirasi juga terjadi pada malam hari, ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Selanjutnya, ada penjelasan dari gambar, yaitu tahapan respirasi. Oksigen, yang pertama itu oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Proses transportasi gas-gas berlangsung secara keseluruhan dan berlangsung secara difusi. Oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel atau membran sel. Yang kedua itu CO2 atau karbon dioksida akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika oksigen telah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses respirasi terjadi dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada glikosis, yang kedua dekarbosilasi, yang ketiga ada oksidatif, yang keempat ada siklus asam sitrat, yang kelima ada transport elektron. Baik, jadi kesimpulannya, respirasi pada tanaman adalah suatu proses vital yang bertujuan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Pada proses respirasi ini melibatkan 3 tahapan yang utama.
Yang pertama itu ada glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Respirasi ini tidak hanya menyediakan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme seluler. Baik, sekian dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video jadi. Alhamdulillah.